Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarsim Jabribi. Nomor induk mahasiswa saya 091-2020-0087. Saya dari kelas A2 Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Industri. Dikarenakan pandemi COVID-19, maka lab fisika dasar kali ini kita laksanakan secara online. Dalam lab praktikum ini ada 5 percobaan. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu percobaan viskositas fluida. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui apa itu viskositas dan apa itu fluida. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh gesekan-gesekan antar molekul yang menyusun suatu fluida. Sedangkan fluida adalah zat cair. Adapun tujuan percobaan ini untuk mengukur viskositas secara manual menggunakan viskometer bola jatuh. Dan untuk prinsip kerjanya yaitu menggelindingkan clearing ke dalam tabung gas yang sudah terisi fluida. Adapun alat dan bahannya, yang pertama itu gelas ukur, yang kedua mikrometer sekrup, yang ketiga jangka sorong, yang keempat tabung gelas, yang kelima kelereng, yang keenam roll meter, yang ketujuh tabung gelas besar, yang kedelapan stopwatch, yang kesembilan dan terakhir adalah neraca analitik. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama ukur diameter kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup. Selanjutnya ukur bagian dalam tabung dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya beri tanda pada tabung dengan menggunakan karet gelang. Lalu ukur dengan menggunakan roll meter, beri interval 10 cm. Selanjutnya celup kelereng ke dalam fluida dan hitung setiap jaraknya. Lakukan beberapa kali untuk mendapatkan nilai modul. Selanjutnya timbang gelas ukur dengan menggunakan neraca analitik. Isi gelas ukur dengan fluida sebanyak yang ditentukan oleh asisten laboratorium. Lalu timbang kembali gelas ukur yang berisikan fluida. Yang terakhir, timbang kelereng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel pengamatan atau hasil pengamatan dari viskositas fluida. Ini adalah tabel pengamatan, di mana di tabel pengamatan terdapat bola, massa bola, diameter bola, jaraknya, dan waktu serta keterangannya. Satuan dari massa bola adalah kilogram, diameter bola ialah meter, jarak satuannya meter, waktu satuannya second, dan volume satuannya kilogram per meter kubik. Oke, adapun yang kita cari dalam hasil pengamatan ini ialah yang pertama itu menentukan rata-rata waktu, yang kedua menentukan jari-jari bola, yang ketiga menentukan massa jenis bola dan massa jenis fluida, dan yang terakhir menentukan nilai viskositas fluidanya. Pertama kita akan mencari rata-rata waktu. Rata-rata waktu bola pertama. Dan ini adalah hasil dari T1-nya. Begitu dengan T2. Caranya sama dan tapi datanya yang berbeda. Ini T2. T2 sama dengan 0,31 0,30
ditambah 0,32 kali 3, dan hasilnya adalah 0,72 sekon. 0,72 sekon. Selanjutnya ketiga, caranya sama, kita menjumlahkan waktunya. Yang pertama 0,62 ditambah 0,62 ditambah 0,61 dibagi 3, hasilnya ialah 1,44 sekon. 1,44 sekon. Begitu seterusnya hingga pada bola kedua. Untuk mempermudah perhitungan, kita tulis hasil dari mencari rata waktu bola pertama dan bola kedua. Bola pertama T1, T2, T3. T1 nya kita dapatkan 0,44 sekon, T2 nya 0,72 sekon, T3 nya 1,44 sekon. Lanjut bola kedua. T1, T2, T3. Hasil dari bola kedua T1 nya adalah 0,38 sekon, T2 nya 0,63 sekon, dan T3 nya 0,92. Selanjutnya kita akan menentukan jari-jari bola. Yang pertama, kita akan menentukan jari-jari bola pertama. Rumusnya adalah jari-jari sama dengan diameter bagi 2. Oke, kita mencari dari diameter pertama, kedua, lalu ketiga. Yang pertama R1, diameternya adalah 0,152 per 2, lalu hasilnya adalah 0,0076. Begitu dengan R2, caranya yang sama tapi datanya yang berbeda. R2 adalah 0,153 dibagi 2 sama dengan 2, sama dengan 0,0765 meter. R3 sama dengan 0,1533 dibagi 2, hasilnya adalah 0,000766 meter. Ya, setelah kita mendapatkan R1, R2 dan R3, kita lanjut dengan menjumlahkan R1 dan R2 dan R3. Rumusnya adalah R sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 dibagi 3. Kita masukkan hasilnya ke dalam rumus. R1 hasilnya 0,0076 tambah R2 nya 0,0765, lalu R3 nya 0, tambah 0,0766 dibagi 3, hasilnya adalah 0,1780, 0,1780. Ini adalah
adalah hasil dari bola pertama. Begitu dengan bola kedua, caranya sama tapi datanya yang berbeda, dan kita dapatkan di hasil bola kedua ialah R-nya sama dengan bola kedua, R-nya sama dengan 0,2943 meter. Oke, ini adalah hasil dari jari-jari bola kedua. Oke, baik, selanjutnya kita akan menentukan massa jenis bola dan fluida. Pertama, kita menentukan massa jenis bola. Rumusnya adalah rho sama dengan massa dibagi volume. Volumenya di sini adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi yang pertama kita akan mencari massa jenis bola pertama. Kita masukkan data ke dalam rumus, sama dengan massanya adalah 0,005/4/3. Ini adalah nilai P-nya adalah 3,14. Terus kita memasukkan jari-jarinya ialah 0,1780 meter pangkat 3. Hasil yang kita dapatkan ialah 0,2117 kilogram meter kubik. Ini adalah hasil dari massa jenis bola pertama. Selanjutnya kita akan mencari massa jenis bola kedua. Sebaiknya kita tulis dulu hasil dari massa jenis bola pertama. Kita akan menulisnya sama dengan 0,2117 kilogram meter kubik. Berhapus. Selanjutnya kita mencari massa jenis bola kedua. Rumus kita akan masukkan data ke dalam rumus. Terus sama dengan massanya adalah 0,0021 per 4/3, nya 3,14, jari-jarinya 0,2943 meter pangkat 3. Oke. Dan hasil yang saya dapatkan adalah sama dengan hasil yang kita dapat ialah 0,1907 kilogram meter pangkat 3. Oke. Ini adalah hasil dari. Baik, setelah kita menentukan massa jenis bola, selanjutnya kita akan menentukan massa jenis fluida. Rumusnya adalah rho fluida sama dengan massa dibagi volume. Di sini rumusnya lagi rho fluida sama dengan massa gelas isi dikurang massa gelas kosong dikurang massa gelas kosong per volume fluida.
Kalau di sini massa gelas isi adalah sama dengan 1356 kg, massa gelas kosong 0,642 kg, dan volume fluidanya adalah 340 kg meter kubik. Oke, kita memasukkan data ke dalam rumus. Dikurang 0,422. Hasil yang kita dapatkan adalah 0,0007 kg per meter kubik. Ini adalah hasil massa jenis fluida. Oke, setelah itu kita memasukkan data ke dalam rumus, yaitu mu sama dengan 2 dikali 9,8 dikali T nya 0,44 dan jari-jarinya adalah 0,1780 dibagi 9 dikali jarak pertamanya adalah 0,1, terus dikali massa jenis bola pertama dan massa jenis fluidanya. Lalu kita dapatkan hasil 0,2732 per 0,9 dikali 0,2 per 1. Kita mendapatkan hasilnya adalah untuk bola pertama adalah 0,0640. Ini adalah hasil dari viskositas fluida bola pertama. Oke, setelah kita mendapatkan hasil ini, lalu begitu juga seterusnya sampai 6 kali dan mendapatkan data-data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari percobaan ini adalah suatu benda yang bergerak di dalam suatu fluida akan mendapat beberapa pengaruh gaya, antara lain gaya Stokes, gaya gravitasi yang menyebabkan timbulnya gaya berat dalam fluida. Gaya Stokes akan menghambat gerakan benda dalam fluida sehingga benda kelereng bergerak melambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas fluida yaitu suhu, tekanan, ukuran dan berat molekul, dan kekuatan antar molekul pada percobaan viskositas fluida, massa kelereng, jari-jari tabung. Kekentalan fluida sangat berpengaruh dalam kecepatan dan waktu yang dibutuhkan bola kelereng agar bisa sampai ke dasar tabung.